Halo semuanya, senang banget bisa kembali bersama kalian di ulasan materi kita hari ini. Langsung aja ya, kali ini kita bakal kupas tuntas poin-poin penting dari rangkuman minggu ke-41. Nah, fokus utama kita di materi ini adalah sebuah konsep mendasar yang sejujurnya sering banget disalahpahami, yaitu pohon hayat. Kita bakal bedah bareng-bareng sumber materinya untuk melihat gimana sih sebenarnya rencana awal Sang Pencipta itu dari dulu selalu berpusat pada satu hal ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita punya 5 pemberhentian. Pertama, tujuan hayat penciptaan Allah. Kedua, apa saja hambatannya, khususnya konsep dan kemunafikan. Ketiga, kita bahas tentang makan dari pohon hayat. Keempat, soal melakukan pekerjaan bagi Kristus. Dan terakhir, janji luar biasa bagi para pemenang. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama nih, tujuan hayat penciptaan Allah. Kalau kita lihat catatan dari hari ke-1, coba perhatikan apa yang dicatat di Kejadian 2 ayat 9. Tuhan itu kan ciptain banyak banget hal yang luar biasa, ya kan? Bintang-bintang, hewan, lautan luas. Tapi tujuan utamanya itu, lebih tepatnya sasaran akhirnya, itu selalu berpusat pada hayat alias kehidupan. Makanya pohon kehidupan ini diletakkan tepat di tengah-tengah taman. Itu jelas bukan kebetulan, teman-teman. Itu benar-benar nunjukin kalau hayat adalah pusat dari seluruh alam semesta yang Tuhan ciptakan. Nah, yang bikin merinding dari slide ini adalah, ini benar-benar ngangkat derajat kita sebagai manusia. Kita ini bukan sekedar makhluk biologis biasa atau sekedar ada di puncak rantai makanan. Sumber materi kita menegaskan kalau manusia itu adalah tingkat hayat tertinggi yang diciptakan Allah. Dan desain utamanya, kita ini secara spesifik diciptakan sebagai wadah. Bayangin aja, kita didesain sedemikian rupa untuk diisi dan menampung Allah itu sendiri di dalam kita. Keren banget kan? Lanjut ke bagian kedua. Konsep dan kemunafikan. Ini nih hambatan yang sering banget bikin kita melenceng dari tujuan awal tadi. Materi di hari ketiga benar-benar blak-blakan banget soal 2 masalah besar yang kita hadapin. Masalah pertama itu datang dari dalam pikiran kita sendiri, yaitu kegelapan dari konsep atau logika insani kita. Terus, masalah kedua adalah kecenderungan alami kita buat jadi munafik secara lahiriah. Kita ini sering banget lupa sama apa yang dibilang di Galatia, kalau Tuhan itu berkenan menyatakan anaknya di dalam kita. Ingat ya, di dalam, batin, bukan sekedar polesan di luar. Coba deh kita bandingin 2 hal ini. Secara logika manusia, biasanya pas seseorang jadi kaum beriman, mereka mikir, wah aku harus langsung kelihatan super rohani nih, ubah penampilan dan benar-benar ninggalin hal-hal duniawi. Kelihatannya masuk akal banget ya, tapi nyatanya, tanpa hayat Allah di dalam kita, itu semua cuma kemunafikan lahiriah, nggak bakal bertahan lama. Kerohanian yang sejati itu sama sekali bukan tentang penampilan luar, tapi seberapa besar kita berfokus menjadikan Kristus sebagai realitas hayat batiniah kita setiap hari. Jadi, gimana dong cara kita kembali ke realitas batiniah itu? Nah, ini membawa kita ke bagian ketiga, makan dari pohon hayat. Mari kita lihat garis waktunya, kayak yang dibahas di hari keempat. Seru banget nih perjalanannya. Pas penciptaan, jalan ke pohon hayat itu kebuka lebar. Terus manusia jatuh dalam dosa, boom, jalannya tertutup rapat. Tapi tunggu, melalui penebusan Kristus, jalan yang tadinya ketutup itu dirobek dan dibuka lagi buat kita. Sayangnya nih, sejarah mencatat adanya kemerosotan gereja. Orang-orang mulai teralihkan sama embel-embel pengetahuan agama dan malah lupa buat sekedar menikmati Kristus sebagai makanan hayat mereka. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan brilian. Di tengah semua kemerosotan itu, Tuhan kasih insentif yang luar biasa buat para pemenang. Panggilannya sederhana, tinggalkan agama yang mati, tinggalkan perdebatan pengetahuan, dan kembalilah menikmati Dia sebagai makanan kita. Bayangin, Tuhan sendiri yang menawarkan dirinya untuk jadi asupan hayat kita. Oke, sekarang kita bergeser sedikit ke bagian keempat, melakukan pekerjaan bagi Kristus. Gimana sih hayat ini mengubah cara kita bekerja? Di hari kelima, kita diingatin sama Efesus 2:10 bahwa kita emang diciptakan untuk pekerjaan baik. Tapi tunggu dulu, definisi pekerjaan baik di sini tuh ternyata beda dari yang mungkin kita pikirin selama ini. Berdasarkan sumber materi kita, sasaran dari pekerjaan Allah dan esensi dari pekerjaan baik itu sendiri, pada hakikatnya adalah Kristus. Jadi ini bukan sekedar sibuk bikin acara bakti sosial atau rutinitas agama, melainkan melakukan semuanya dengan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya sasaran. Tabel ini lumayan nonjok ya buat kita semua. Ini benar-benar menguji apa motivasi terdalam kita saat melayani. Coba deh tanya ke diri sendiri, apakah kita selama ini capek-capek bekerja cuma buat cari nama?
Atau demi ngebangun geng atau kerajaan kecil kita sendiri? Kalau iya, ya kita sebenarnya nggak lagi melayani Tuhan. Sebaliknya, kalau Kristus benar-benar jadi sasaran murni kita tuh bakal tetap bisa bersuka cita. Bahkan ketika kesuksesan atau hasil karya itu datangnya melalui orang lain. Wah, ini batu ujian yang sangat tajam buat siapapun. Nah, ini membawa kita ke puncak perjalanannya di bagian kelima, janji bagi para pemenang. Kita bakal bahas upah kekal dari Allah. Di materi hari ke-6 ada gambaran nubuatan yang luar biasa indah dari Mazmur 45. Para pemenang ini ternyata digambarkan sebagai pembesar-pembesar di seluruh bumi. Jadi mereka ini bukan sekedar penonton di kekekalan nanti, mereka adalah keturunan rohani yang bakal jadi sesama raja, memerintah bareng Kristus Sang Raja untuk selama-lamanya. Coba perhatiin deh poin-poin janji ini. Sumber kita negasin satu hal yang sangat relevan. Nggak ada satupun pemerintahan manusia yang bisa benar-benar nyelesain rentetan masalah dunia hari ini. Cuma Kristus yang bisa. Dan yang bikin takjub, saat Ia nanti membereskan semua kekacauan di bumi, Dia bakal ngajak para pemenang ini buat ikut turun tangan. Bersama-sama, mereka bakal memasyurkan nama Kristus, supaya namanya dipuji terus dari generasi ke generasi. Buat membungkus rangkuman minggu ke-41 ini, coba lihat Kidung 769 ini deh. Bait pertamanya kayak merangkum seluruh perjalanan kita hari ini dengan puitis banget. Hasrat kekal Allah, esa dengan insan. Insan wadah Allah tampung dirinya. Ini semacam pengingat indah ke awal penciptaan tadi, bahwa kerinduan terbesar Tuhan itu cuma satu, mengisi cawan kehidupan kita ini sampai meluap ruah dengan hayatnya, supaya kita bisa jadi tempat kediamannya yang nyata. Jadi, pada akhirnya, semuanya mengerucut ke satu pertanyaan krusial ini. Setelah kita tahu tujuan agung Tuhan dan posisi kita sebagai wadahnya, tanyain ini ke diri kita tiap pagi. Apakah hari ini kita benar-benar lagi makan dari pohon hayat? Benar-benar nikmatin Kristus masuk ke batin kita? Ataukah kita cuma lagi sibuk ngumpulin pengetahuan agama yang mati? Biarlah pertanyaan ini terus nempel di pikiran kita ya. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan materi ini dari awal sampai akhir. Dan mari kita terus jadi wadah yang selalu lapar akan Dia. Sampai jumpa.